Memakai komponen yang berkualitas baik untuk sebuah rangkaian elektronik tertentu ada yang sifatnya wajib dan tidak boleh ditawar, karena selain berdampak pada performa dan hasil akhir, juga beresiko bisa menyebabkan kegagalan total. Namun bukan berarti memakai komponen generik standar pasaran kita tidak bisa memperoleh hasil yang memuaskan. Nah, di sini nanti saya akan coba sebutkan komponen-komponen apa saja yang sebaiknya kita wajib mempergunakan komponen yang baik kualitasnya, dan komponen apa saja yang bisa kita tolerir dengan memakai komponen yang murah-murah saja, yang biasa dengan mudah kita dapatkan di toko-toko elektronik terdekat. Yang jelas dan yang pasti, komponen apapun kita pasti membutuhkan papan PCB untuk bisa merakit dan merangkai setiap part atau komponen tersebut agar bisa bekerja dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan rancangan skemanya. Saya tidak anti dengan PCB yang terbuat dari bahan pertinak, namun ini tahun 2022 loh bro, dimana hampir semua PCB yang beredar di pasaran bisa dipastikan pasti memakai PCB FR4. Dan untuk PCB yang berkualitas baik cuma glcpcb.com. Dan untuk Anda yang kesulitan mendapatkan part komponen di pasaran, bisa mencoba layanan assembly dari GLC PCB. Assembly adalah layanan PCB sekaligus part dan pemasangan part tersebut ke papan PCB-nya. Cara order PCB, part sekaligus assembly-nya adalah seperti berikut. Info yang saya dapat dari salah satu toko elektro langganan saya, katanya transistor final Toshiba yang bener-bener 100% asli, yang warnanya seperti ini, hijau seperti ini, harganya adalah 150.000 per pasang. Sehingga bisa dipastikan di Indonesia ini, bahkan bisa jadi seluruh dunia, hanya segelintir toko saja yang mau kulak dan menjualnya. Benar tidaknya saya juga belum tahu pasti bro, karena memang belum cross check dan memastikannya secara langsung. Tapi saya 99% percaya dengan informasi tersebut ya. Nah, saya tidak melarang atau bahkan merekomendasikan kalian untuk memakai transistor final yang harganya amit-amit selangit itu. Memakai final Toshiba yang saat video ini saya buat harganya kisaran 35.000 per pasang, atau Sanken yang harganya sekitar 55.000 per pasang, menurut saya sudah cukup. Yang saya tidak rekomendasikan adalah memakai transistor final abal-abal seperti ini. Intinya jangan pernah memakai transistor final abal-abal atau yang palsu. Dijamin hasilnya akan mengecewakan dan segi keawetannya juga sangat diragukan. Tips memilih transistor final abal-abal dengan yang asli sudah pernah saya buatkan videonya. Silahkan cari di menu video channel saya ini. Yang kedua, soal elko, terutama elko untuk PSU. Jangan pernah memakai elko abal-abal kalau tidak ingin kejadian memalukan seperti yang saya ceritakan di video saya yang kemarin tentang resiko memakai komponen abal-abal terjadi pada Anda. Soal elko PSU ini juga pernah saya buatkan videonya. Silahkan dicari-cari juga di menu video channel saya ini. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan elko kecil yang kapasitasnya di bawah 2000 mikrofarad misalnya, apakah tetap wajib memakai elko berkualitas bagus, dan bagaimana ciri-ciri elko yang bagus tersebut. Saya pribadi terus terang agak kesulitan ya menentukan elko kecil seperti ini wajib pakai yang kualitas bagus atau yang standar-standar saja sudah cukup. Kalau yang kualitasnya bagus sih produknya Philips dengan ciri-ciri umum berwarna biru dan bentuk fisiknya kokoh. Ini contohnya. Tapi biasanya saya tidak terlalu memperhatikan atau memprioritaskan elko kecil ini sih bro. Biasanya saya pakai elko seadanya saja, yang penting kapasitas farad dan voltasenya cukup dan sesuai dengan rancangan skemanya gitu ya. Bagaimana dengan kapasitor jenis non polar seperti yang nilainya 22 nano atau 100 nano gitu ya. Tidak harus memakai jenis MKM seperti ini, karena pakai milar yang warna hijau menurut saya tidak terlalu beda jauh kualitasnya. Perbedaannya hanya dari sisi materialnya saja yang lebih baik dan lebih menarik kalau dipandang. Kalau secara fungsi menurut saya sih sama saja, termasuk kapasitor kecil dengan satuan picofarad. Tidak harus pakai jenis seperti ini ya, pakai kapasitor kertas juga no problem.
Yang paling penting adalah kita harus tahu kapasitor tersebut bekerja atau menempati rangkaian di blok apa. Misal menempati blok PSU yang bertegangan di atas 100 volt atau mendekati 100 volt, maka jangan gunakan kapasitor MKM atau milar biasa. Gunakan jenis MKP atau milar yang mempunyai ring tegangan minim 275 volt seperti ini. Termasuk jika sebuah rangkaian yang meminta sebuah kapasitor yang bernilai 220 picofarad 1 kV misalnya, maka jangan dikasih kapasitor jenis kertas atau yang seperti ini, karena hanya sanggup bekerja di ring tegangan di bawah 50 volt ini. Gunakan kapasitor high voltage yang biasanya berwarna biru seperti ini, dan jangan ditawar-tawar lagi. Soalnya saya pernah mendapati pertanyaan yang kurang lebih begini, gara-gara katanya nyari kapasitor 1 nano 2 kV, susahnya minta ampun di daerahnya, terus maunya diganti dengan kapasitor jenis lain ya. Ya siap-siap modar aja ya. Kalau soal kapasitor kualitas berkelas, tentu saja kapasitor Wima. Ya silakan saja bagi yang ingin membuat rangkaian elektronik kelas Sultan, ya silakan pakai kapasitor Wima. Resistor juga demikian ya, pengaruhnya tidak terlalu terasa signifikan. Bebas mau pakai resistor karbon kualitas pasaran yang bertoleransi 5% ataupun resistor metal film yang bertoleransi 1%. Asal jangan mengganti resistor 2 atau 5 watt dengan resistor setengah apalagi seperempat watt. Berikutnya soal transistor kecil dan juga IC. Part ini merupakan part aktif yang memegang peranan vital, sehingga menurut saya jangan ditawar dengan kualitas yang standar atau yang biasa-biasa saja, apalagi abal-abal. Untuk merakit amplifier OCL atau kelas AB biasanya bisa dipastikan memakai IC atau transistor abal-abal sekalipun tidak mengalami masalah atau tetap bisa berbunyi normal. Tetapi untuk jenis rangkaian elektronik lain yang lebih kompleks sifatnya, amplifier kelas D misalnya, satu komponen abal-abal saja bisa jadi biang kerok masalah yang kadang menjadikan kita harus ribet mencari penyebabnya. Contoh IC TL071 ini yang semula misal normal dipakai di power OCL 140, atau misal SOCL 506 dipakai di power kelas D, justru tidak bisa karena IC yang berkualitas abal-abal tidak bisa memerankan fungsinya untuk membentuk osilasi sebagai pembangkit sinyal kotak pada sistem amplifier kelas D. Jadi dipakai di power OCL biasa itu normal, jalan lancar, tapi diterapkan atau dincapno ngene amplifier kelas D, menjadikan power kelas D tersebut nggak bisa berbunyi atau mati, nggak iso urip gitu ya. Nah, siap-siap mumet, soalnya IC itu nggak rusak sama sekali, tapi itu tadi nggak bisa memerankan fungsinya dengan baik sebagai self osilasi di amplifier kelas D gitu ya. Dan contoh lain adalah transistor ini, jika kualitasnya kurang baik bisa menyebabkan suara cacat dan lain sebagainya. Padahal kalau dipakai di amplifier biasa hasilnya normal-normal saja. Apa ya, kamu mumet ya? Di tes komponen ini normal, wajar. Dipakai di rangkaian lain ya normal, tapi dipakai di kelas D menyebabkan masalah. Sebisa mungkin kita harus berusaha untuk memakai komponen-komponen yang berkualitas bagus untuk performa dan hasil yang terbaik. Tapi pertimbangan bahwa merakit rangkaian elektronik selain bertujuan untuk belajar adalah juga bertujuan agar kita dalam tanda kutip bisa berhemat. Meskipun dalam hitung-hitungan totalnya atau secara realnya sih tetap lebih murah tuku dadi bro. Makanya bijak dalam memilah dan membeli komponen sesuai dengan kualitas dengan tidak mengurangi fungsi dan kinerjanya, menurut saya adalah cara agar kita bisa berhemat. Sekian dan terima kasih.